Pernahkah sahabat membayangkan seperti apa sabun mandi sebelum ditemukannya minyak bumi? Terlihat sepele, sabun mandi yang kita pakai juga menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakunya. Jadi, tanpa disadari, minyak bumi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari. Kendaraan bisa berjalan, belanja dengan tas kresek, minum obat, hingga menggunakan make up. Semua itu bisa terjadi berkat adanya minyak bumi. Sepenting itulah peran minyak setelah dieksploitasi besar-besaran di era 1850-an. Namun kita semua tahu, minyak mentah diproses ratusan tahun, jadi ada kemungkinan akan habis di masa depan. Mari berandai-andai bagaimana kehidupan tanpa adanya minyak bumi. Apakah kita akan kembali ke masa kuno? Seperti yang kita ketahui, minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai jenis organisme yang terkubur lumpur di dasar laut selama jutaan tahun. Untuk mengeluarkannya dari perut bumi, dilakukan dengan cara pengeboran. Saat dikeluarkan, minyak bumi berwujud cairan kental berwarna hitam dan berbau yang disebut sebagai minyak mentah atau crude oil. Sifatnya mudah terbakar karena tersusun dari hidrokarbon. Karena belum dapat dimanfaatkan, minyak mentah ini harus dimurnikan lebih dahulu di kilang minyak dalam 2 tahap. Tahap pertama disebut destilasi bertingkat, yaitu pemisahan minyak mentah menjadi bagian-bagian berdasarkan titik didih masing-masing. Tahap kedua merupakan pengolahan lebih lanjut dari hasil pengolahan pertama. Tujuannya untuk mengekstraksi dan memproduksi berbagai jenis bahan bakar minyak dan non-bahan bakar minyak untuk digunakan di industri lainnya. Pengeboran minyak bumi pertama kali di dunia dilakukan di Pennsylvania, Amerika Serikat tahun 1859. Menariknya, pengeboran minyak bumi di Indonesia dilakukan 12 tahun kemudian, sehingga Hindia Belanda termasuk pionir di dunia meski belum jadi andalan pendapatan pemerintah di kala itu. Minyak bumi mulai dieksploitasi secara komersil pada pertengahan abad ke-19. Ketika proses pengeboran minyak sudah mumpuni untuk kapasitas besar. Lalu pada tahun 1870-an dimulailah ekspansi minyak bumi ke seluruh dunia. Berbagai produk mulai dibuat menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakunya. Menurut Badan Energi Internasional, hampir 96 juta barel minyak dikonsumsi setiap hari di seluruh dunia. Ternyata lebih dari separuh dialokasikan sebagai bahan bakar kendaraan. Sebanyak 45,2% untuk BBM yang menggerakkan kendaraan agar manusia dapat beraktivitas. Sedangkan kendaraan kelas berat menghabiskan 26,2% dari total konsumsi. Menariknya, sebanyak 9,5% digunakan sebagai bahan bakar mesin jet. Sedangkan untuk kebutuhan industri ternyata hanya memakan 2,4% atau terendah dari total konsumsi global. Secara keseluruhan, berikut ini peran terbesar minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sebagai sumber energi. Minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar untuk menghidupkan mesin kendaraan bermotor, bahan bakar di pembangkit listrik, pemanas ruangan, dan berbagai kebutuhan energi lainnya. Yang kedua yaitu bahan baku industri. Berbagai industri bisa berkembang dengan adanya minyak bumi, mulai dari bahan baku untuk plastik, karet, kosmetik, obat-obatan, pupuk, hingga material konstruksi seperti aspal dan cat. Yang ketiga yaitu transportasi. Minyak bumi menjadi bahan bakar utama untuk kendaraan di seluruh dunia, mulai dari kendaraan pribadi hingga transportasi massal yang menggerakkan manusia hingga ke penjuru dunia. Keempat yaitu ekonomi. Minyak bumi yang diperdagangkan menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Selain itu, memiliki negara pemilik cadangan minyak bumi yang besar dianggap sebagai keuntungan untuk masa depan.
Melihat porsi konsumsi minyak bumi secara global tersebut, maka keberadaannya sangat mempengaruhi roda ekonomi. Tanpa transportasi yang berjalan, maka distribusi barang akan berhenti, atau penyebarannya akan sangat lama seperti di era penggunaan tenaga hewan. Jadi, akan seperti apa dampaknya jika tidak ada minyak bumi? Jawabannya adalah mungkin aktivitas di dunia akan sangat tersendat tanpa adanya minyak bumi. Kita akan kembali menjalani kehidupan ala ratusan tahun lalu. Sebab hampir 2/3 konsumsi minyak dunia digunakan untuk bahan bakar berbagai moda transportasi kita. Jadi tanpa minyak bumi, maka tidak ada transportasi massal maupun kendaraan pribadi. Bisa dibayangkan, kita akan kembali menggunakan hewan sebagai moda transportasi. Perjalanan pun akan memakan waktu sangat lama, namun tidak akan berhenti total selama masih ada batu bara, sehingga perjalanan menggunakan kereta api dan kapal uap masih dilakukan. Itu dari segi transportasi yang menjadi porsi terbesar konsumsi minyak bumi. Nah, bagaimana dengan industri penting lainnya? Andaikan minyak bumi hilang, maka industri terdampak paling besar berikutnya adalah petrokimia. Industri petrokimia menyerap sekitar 4% produksi minyak dan gas dunia. Sebab tanpa adanya industri petrokimia dalam memproduksi polimer, maka tidak ada lagi plastik, karet, akrilik, kain, hingga teflon. Barang-barang tersebut memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dunia medis akan sangat terdampak oleh hal ini. Dunia medis juga akan menurun drastis dalam mengobati penyakit yang mengakibatkan tingginya angka kematian. Seperti yang kita ketahui, plastik dibutuhkan untuk menjaga higienitas dalam tindakan medis serta laboratoriumnya. Sektor lainnya yang akan terdampak serius akibat tidak adanya minyak bumi adalah pertanian dan pangan. Sebab pembuatan pupuk dan pestisida juga menggunakan minyak bumi. Belum lagi distribusinya yang membutuhkan waktu cepat. Wah, seserius itu rupanya jika minyak bumi tidak ada. Mungkin nggak sih minyak bumi tiba-tiba habis? Memperkirakan cadangan minyak yang tersisa di planet ini sangat sulit. Dengan konsumsi saat ini, diperkirakan masih ada stok minyak untuk digunakan selama 47 hingga 50 tahun lagi. Itu setara dengan 1,65 triliun barel minyak cadangan. Menurut laman Interesting Engineering, minyak bumi tidak akan lenyap begitu saja. Akan ada waktu transisi saat minyak bumi akan habis. Namun sebaiknya kita mulai melepas ketergantungan. Karena dampak buruk jangka panjang minyak bumi tidak bisa diremehkan, yaitu ikut menaikkan efek rumah kaca. Emisi yang dihasilkan dari proses pembakaran minyak bumi di berbagai sektor membuat pelepasan CO2 dan CH4 di udara meningkat. Alhasil, suhu meningkat, terjadi perubahan iklim global yang menyebabkan naiknya permukaan air laut, banjir, kekeringan, dan perubahan ekosistem. Jika manusia bisa bertahan hidup sebelum kehadiran minyak dan batu bara, maka manusia modern pun bisa. Hanya saja beberapa aspek kehidupan akan tersendat. Peneliti menyebutkan bahwa manusia akan membutuhkan setidaknya 20 tahun atau lebih untuk menyesuaikan hidup tanpa minyak bumi. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada minyak bumi. Misalnya, yang pertama yaitu mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dengan beralih ke kendaraan listrik atau transportasi berbasis bahan bakar alternatif seperti biofuel atau hidrogen. Yang kedua, peningkatan efisiensi energi, terutama dalam keseharian. Contohnya penggunaan lampu LED yang lebih hemat energi, membuat ventilasi bangunan yang baik untuk mengurangi penggunaan AC, atau memasang PLTS untuk pasokan energi listrik. Yang ketiga yaitu penggunaan bahan ramah lingkungan. Gantilah penggunaan plastik dengan material yang bisa terurai dengan cepat. Misalnya kertas atau bioplastik yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti pati jagung, pati kentang, atau selulosa. Yang keempat, mengembangkan sumber energi alternatif dari matahari, angin, atau air.
Sumber energi tersebut sudah digunakan dari dulu namun belum optimal dan menyentuh ke berbagai sektor kehidupan. Ternyata perekonomian dunia tetap jauh lebih bergantung pada minyak bumi daripada yang kita bayangkan. Hidup tanpa minyak bumi akan memerlukan banyak perubahan dan adaptasi. Namun hal ini juga dapat membuka peluang baru dalam pengembangan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yuk kita kurangi ketergantungan pada minyak bumi dengan lebih menggunakan energi baru dan terbarukan. Oke, mungkin itu dapat saya share ke sobat sekalian. Jika ada pertanyaan maupun koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.